diikuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Samsi, yaitu Maesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikan ini di Jakarta. Rencana kapan? Dan kami tadi bersama-sama sudah berjanji, berpelukan dan lain-lain. Kemudian kami menghantar ke depan. Adapun kejadian di depan, kami sangat kaget. Tapi untung tidak terjadi apa-apa, hanya sekedar ya pesuar begitulah. Ya, karena saya berjanji kepada delegasi dari Pak Heru Samsi bahwa sebagai tamu saya jamin keamanannya. Makanya saya turunkan teman-teman mantan ahli untuk menjaga beliau. Nah, ini saya juga akan koordinasi dan kecewa dengan adanya pihak-pihak yang tadi rupanya karena dendam, karena tidak terima dan lain-lain. Ya wajar lah ya, mantan ahli juga sebetulnya merasa tersinggung, dihina, dicaci maki, yang tidak tahu urusan apa-apa. Tapi kami kembali lagi, orang mantan ahli bukan mencari keributan, tapi mencari solusi yang terbaik. Nah, rencananya, tadi ada pertanyaan rencananya, kami suratnya akan kami bahas. Tadi ada surat permohonan dari delegasinya Pak Heru Samsi, kami akan bahas dengan keraton, kemudian kami juga akan bahas dengan unsur pemerintah dari kepolisian dan ahli sejarah, budayawan. Kan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja, oleh satu orang saja, atau satu jaringan saja. Ini harus keterlibatan pemerintah. Pemerintah harus turun tangan untuk turut serta menyelesaikan konflik yang ada ini. Ya kan? Ini konflik bagi orang di Keraton Cirebon, Keraton Sepuat tidak ada konflik. Nah, tapi kami melihat ini akhirnya ada konflik sebetulnya. Jadi mari kita nanti akan selesaikan. Saya akan melibatkan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk tidak mendiamkan hal ini. Ini bisa terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Kita nggak mau Indonesia tidak kondusif. Sekarang mau ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih secara sah berdasarkan keputusan MK, KPU, PT UN, dan lain-lain. Kita harus jaga itu. Kemudian ada pilkada nanti November serentak. Kami masyarakat berkewajiban oleh itu. Oleh sebab itu, jangan kami masyarakat bersatu padu untuk menjaga kondusivitas, sementara pemerintah tidak mau turun tangan ikut menengahi hal ini. Menengahi bukan membela siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah mendengarkan bagaimana klarifikasi Prabu Dias atas kejadian huru-hara di Cirebon hari ini, geger di Cirebon hari ini, yang mana kedatangan orang dari yang mengaku adalah Prabu Heru atau Pangeran Kuda Putih bersama bolo-bolonya, termasuk Mahesa yang menantang-nantang Gus Abbas Mutut dan Kiai Syarif. Ada 3 mobil dan 30 motor ditolak oleh warga Cirebon. Nah, beliau klarifikasi, dan alhamdulillah kejadian tadi siang ini tidak menimbulkan permasalahan yang berarti aman-aman saja. Tetapi beliau sangat berharap agar warga tidak terpancing oleh suasana dan panasnya polemik ini. Beliau, Prabu Dias, menghimbau karena kita mau mengadakan pilkada serempak, mau melantik presiden terpilih dan kesepakatan bersama
Kita harus menciptakan negara kita kondusif, aman, tidak ada masalah. Jangan sampai dibuat gaduh. Apa yang disampaikan Prabu Dias ini menarik. Dan beliau pada saat ditanya ada agenda apa, ternyata kedatangan Prabu Heru atau Pangeran Kuda Putih bersama rombongannya termasuk Mahisa ini memang tamunya beliau. Beliau menyiapkan, makanya beliau mengatakan bahwa sebagai tamu harus menjamin keamanannya. Wah, luar biasa. Dan beliau menyampaikan pemerintah ini harus andil, karena ya ini apa ya, termasuk sesuatu yang memalukan. Bagaimana mungkin Kesultanan Kasepuhan Cirebon ini yang katanya turunan wali, ini tutur beliau, ini kok penuh dengan masalah, ini gimana? Ini bikin malu saja. Ngakunya turunan wali, tapi kok gaduh, rebutan, ya kayak rebutan pangkat gitu loh. Jadi yang satu ngeklaim punya Kasultanan bergelar Prabu Kuda Putih, wah. Ini kan lucu-lucuan, terus memberikan anugerah kepada LBY. Aduh, Masya Allah, inilah yang terjadi pada saat Habib itu masuk ke dalam. Carut marut lah, saya pastikan, karena awalnya itu yang mengobrak-abrik itu Habib ini, yang katanya punya ilmu ronsen makam, yang seakan-akan di nomor satukan wali gitu loh, ketua sufi, ternyata sumber fitnah, bukan sufi salah hakiki. Nah ini yang harus betul-betul kita gali, kita cermati bareng-bareng. Kami tidak menarasikan kebencian kepada siapapun, tidak. Cuma ayolah kita berpikir yang kritis, objektif sesuai dengan fakta dan data. Kalau memang salah ya kita bilang salah, kalau benar ya kita bilang benar. Begitu. Jadi kami sepakat dengan Prabu Dias ini. Wah, menarik ini. Kita harus menjaga kondusivitas negara kita yang sebentar lagi mau punya hajat besar. Karena menjaga negara kita tentu prioritas, dan ini harus kita bersengkuyung bareng-bareng hajat negara kita. Jangan sampai negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini menjadi huru-hara. Tentu kita tidak mau seperti itu. Dan nanti ada agenda pertemuan antara Prabu satu dengan yang lainnya. Itu internal Kesultanan Cirebon, biar beliau selesaikan. Dan Prabu Dias ini menghimbau kepada pemerintah untuk turun tangan, andil untuk menjadi wasit penengah, untuk memutuskan sesuatu yang lebih aslah, lebih maslahat, anfa, lebih bermanfaat tentunya. Mudah-mudahan polemik yang ada di Kesultanan Cirebon segera terpulihkan, terkondisikan sesuai dengan alur yang asli, tanpa adanya embel-embel yang palsu. Harapan kami seperti itu. Kami berdoa semoga Prabu Dias beserta seluruh jajaran Kesultanan Kasepuhan Cirebon selalu diberi keberkahan, umur yang panjang, kesehatan dohiron wa batinan, sehingga bisa amanah menjalankan tampuk kepemimpinannya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.